ngomong masih dipakai aja itu medali, Ustaz. Ya kapan lagi? Karena ini hanya bisa saya pakai di sini. Kalau saya pakai keluar di lain, sudah gila itu Pak Ustaz. Tapi ngomong-ngomong Ustaz, Ya. Kang Ade ini ternyata ada yang unik, ada yang lucu nih. Ya. Orang kan biasanya kalau petarung kalau mau shower kan dia ngancem tuh, wah gua habisin besok gitu. Ternyata Kang Ade ini justru mendoakan, nggak pernah keluar kata-kata kasar Ustaz. Gimana tuh Kang Ade? Ceritanya tuh Kang Ade. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Ustaz. Gimana tuh Kang Ade? Jadi salah satu fighter saya untuk lawan-lawan itu adalah seperti itu, Bang. Jadi di saat dia berapi-api, saya harus meredam di hati bawah. Oke, misalnya nih saya nih, misalnya coba berdiri misalnya nih. Nih, lihat ya. Iya, iya. Muka saya sama Ustaz aja nih, sama Ustaz deh. Tuh Kang Ade gimana Masya tuh? Allah. Langsung Kang Ade gimana mendoakan? Selalu berdoa tuh untuk keselamatan kita, keselamatan Keselamatan lawan dia. juga. Jadi musuh udah begini, Iya. terus Kang Ade gimana tuh? Ya, Ngomongnya jadi gimana tuh Kang? Saya selalu semoga Allah memberikan keselamatan kita dan diberikan keselamatan dan keberhasilan kamu ataupun saya menjadi juara. Tetap Jadi ini menjadi musuh juara. udah begini tapi malah didoakan Ustaz. Nah, itulah sebenarnya Silakan, puncak dulu. dari kemenangan adalah pengendalian hawa nafsu. Pengendalian hawa nafsu. Dan ternyata Betul, Bos. orang kalau tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, emosinya, energinya habis oleh hawa nafsu itu. Betul. Orang kalau tarung, dia semakin tenang, semakin mampu mengendalikan emosinya, energinya semakin baik. Tapi kalau dia emosi, habis kan? Betul. Habis. Betul. Berapa kali menang? Sudah berapa kali kira-kira dalam bertarung? Dalam bertarung tuh menang udah mungkin ada sampai 70 kali ke atas. Menang. Kegagalan tuh ada cuma pernah merasakan 4 kali dalam kehidupan. 4 kali. Betul. Yang terakhir bertarung tahun kemarin. berapa? Kemarin bulan lalu Desember Desember. tanggal 18 kalau nggak salah. Turnamen apa Kang? One Pride. The Oh, One Pride. di TV One juga. TV One itu. Menang di situ. Kalah waktu itu Pak Ustadz. Diberikan cobaan oleh Allah untuk bangkit kembali di situ. Harus ikhlas tadi tuh Kang Ade ya. Ustaz biasanya Kang Ade, biasanya orang petarung kalau udah punya bekal bela diri di jalan suka sok-sokan Ya, tuh, petantang, diganggu petantang. gitu Nah, kan. memang Pernah kayak gitu sih Kang Ade? Diganggu, Malah setelah kita memiliki bela diri ataupun jadi juara, malah jadi takut kita untuk berkelahi di jalan. Ya, biasanya katanya gitu. Lebih Kalau takut. baru satu jurus dia tahu, tiang listrik pun dia ajak berkelahi. Iya, tapi kalau dia semakin tinggi ilmunya, pohon-pohon pisang diajarin ya. dia semakin tinggi ilmunya, punya ilmu padi. Ilmu Makin padi merunduk. itu ketika belum ada isi, Tinggi dia. tapi makin berisi, makin tunduk. Betul Pak Ustadz. Nah, ini luar biasa. Tapi pernah kejadian kayak gitu nggak sih Kang Ade? Alhamdulillah belum pernah. Nah, saudaraku yang saya hormati, untuk mendapat seperti ini, Kang Ade perlu latihan dan berdarah-darah. Bertarung, berkelahi, sampai babak belur. Tapi untuk mendapat predikat takwa, Anda tidak perlu memakai ini. Untuk mendapat predikat takwa, Anda tidak perlu naik ring. Tidak perlu berkelahi. Cukup pengendalian hawa nafsu. Tapi ingat, pertarungan melawan hawa nafsu jauh lebih berat daripada bertarung fisik seperti yang dilakoni oleh Kang Ade. Tapi tidak ada pertarungan yang tidak diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan suci Ramadan ini bulan untuk bertarung. Bertarungnya bukan melawan manusia, tapi melawan diri sendiri, yaitu berpuasa full, malam kita tarawih, dan diakhiri dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat fitrah. Setelah semua itu kita lakukan, maka Allah menutupnya dengan beraidil fitri, yang artinya kembali menjadi suci. Suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Man shoma ramadana imanan wahtizaban gufira lahu ma taqaddama min zambihi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja, belum tarawih, belum zikir, belum tahajud, belum iktikaf, puasa, maka Allah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya orang yang berhasil di bulan suci Ramadan ini didapat dia predikat minal aidin wal faizin. Kita saling memaafkan ya, karena dosa kepada Allah telah kita tuntaskan. Dosa kepada pencipta kita alhamdulillah telah Allah ampuni. Agar sempurna kita tutup dengan cara apa? Bermaaf-maafan. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai
orang-orang yang bukan sekedar memaafkannya saja, orang yang bersalah kepadanya, tapi dia juga berbuat baik. Masya Allah. Masya Allah, Kang Ade, saya Sofyan, mohon pamit, mohon maaf kalau misalnya salah-salah kata. Ustadz Dasat, mohon maaf kalau salah-salah kata. Alhamdulillah. Dari pelayanan yang kurang berkenan. Fauji, Sama. kita kosong-kosong Ji ya. Ya, Maaf ya Ji. kosong-kosong semuanya Pak Ada Ustadz. salah ya Ji. Sampai ketemu lagi nanti Pak Alhamdulillah. Ustadz. Habis lebaran lanjut lagi kita. Lanjut kayak lagi ngopi kita, alhamdulillah. Alhamdulillah pemirsa tidak terasa sudah 1 bulan dan sudah 30 menit ngopi Ramadan bersama Ustadz Dasat Latif dan juga Fauji, semua kru yang bertugas. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selama bulan Ramadan insya Allah kita akan berjumpa kembali setelah Ramadan atau nanti bulan Syawal. Mewakili yang bertugas, kami pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.